Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara peluncuran buku analisis data penelitian menggunakan software Stata. Saya Laksmi Chandra yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Acara ini merupakan salah satu agenda Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan bekerja sama dengan penerbit Andi. Pada acara kali ini kami menghadirkan pembicara Profesor Mahfud Solihin PhD, penulis dan dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Puspita Gani Anggraini SE, penulis dan penerima beasiswa PMDSU Magister Dr. FEB UGM. Dan di kesempatan ini kita juga akan mengundang pembahas yang sangat keren, yaitu beliau adalah dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, yakni Ibu Eni Sulistianingrum SE MA PhD. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk menampilkan CV singkat dari Prof. Mahfud dan dari Puspita Gani SE. Untuk pembicara yang pertama adalah Prof. Mahfud Solihin SE MACC PhD AKCA. Beliau adalah guru besar ilmu akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM yang juga menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan FEB UGM. Beliau lahir di Klaten 8 Juni 1973 dan saat ini mengampu berbagai mata kuliah, diantaranya metode penelitian akuntansi, akuntansi manajemen, dan beberapa mata kuliah lainnya. Untuk Prof. Mahfud menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan akuntansi, lulus tahun 1998, dan melanjutkan S2 di University of Western Australia, dan lulus tahun 2003. Untuk studi S3, beliau melanjutkan studi di University of Bradford dan lulus di tahun 2009. Untuk pengalaman penelitian, beliau tidak kalah dengan Prof. Indah, ada berbagai penelitian yang banyak sekali ya Prof, yang nyon ngapunten ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi untuk Bapak Ibu peserta bisa membaca di layar. Selanjutnya untuk pengalaman pengabdian masyarakat ini juga ada berbagai macam, diantaranya ada pelatihan kursus keuangan daerah dan public expenditure and capacity harmonization. Selanjutnya untuk pengalaman penulisan artikel ilmiah ini juga tidak kalah banyaknya, diantaranya beliau menulis di Gadjah Mada International Journal of Business dan diterbitkan di jurnal terindeks Scopus di tahun 2003. Dapat dibaca banyak sekali penelitian dari Prof. Mahfud yang kalau saya sebutkan mungkin selesainya besok siang, Prof. Terus ini untuk penelitian artikel ilmiah juga ada banyak sekali yang diterbitkan di berbagai jurnal, diantaranya The Indonesian Journal of Accounting Research. Kemudian untuk sebagai pemakalah seminar ilmiah juga ada berbagai macam di berbagai negara, di antaranya di Italia, India, Scotland, Spanyol, dan berbagai macam. Untuk hak cipta paten ada berbagai macam paten, di antaranya program komputer, program penelitian, dan untuk buku ada berbagai macam buku yang ditulis. Salah satunya adalah buku analisis data penelitian menggunakan software Stata, dan untuk penghargaan beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Accounting Paper Award di 8th Annual Gamma ICEP atau Gadjah Mada International Conference of Economics and Business di tahun 2020. Kemudian untuk pembicara selanjutnya yaitu dari Puspita Gani, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Untuk Puspita Gani Anggraini SE, beliau adalah grantee of PMDSU Batch 4 Scholarship, dan salah satu achievement beliau adalah Best Graduate Bachelor Degree Batch 3 tahun 2017-2018, dan saat ini beliau adalah mahasiswa program doktor dari Magister Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB UGM. Salah satu publikasi beliau yang terbaru adalah analisis data penelitian menggunakan software Stata yang diterbitkan menjadi buku bersama Prof. Mahfud, dan pengalaman bekerja beliau adalah yang terbaru sebagai Consumer Market Intern di PT Paragon Technology and Innovation. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Monggo untuk Prof. Mahfud dan Mbak Puspita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Laksmi. Saya izin share. Ya, sudah kelihatan ya Mbak Laksmi ya? Sudah Pak, sampun Prof. Iya. Terima kasih kami sampaikan Mbak Laksmi sebagai pembawa acara dan Pak Dekan, khususnya ibunda kita bersama Prof. Indah Susilowati. Pokoknya dengan Prof. Indah nanti menjadi muda, lebih muda gitu ya. Ajak foto ya. Kemudian koautor saya Puspitan. Sekarang saya nyebutnya harus koautor, Pus, nggak boleh mahasiswa saya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, baik yang di ruang panelis maupun hadirin juga yang di ruang peserta. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kenikmatan sehat semua, insya Allah. Kemudian kita ya melakukan perbuatan baik, ya, kita belajar bersama. Jadi ini forumnya belajar bersama, saya pemateri diskusi, tadi saya juga belajar banyak dari Prof. Indah, saya kira sangat bagus informasinya. Prof. Indah tadi memberi pantun ya. Pantun harus saya balas dulu. Jadi enteng ireng-ireng, rasane legi profesore ireng, baik hati yoben. Nah itu beli jadah sekalian tempe dibimbing Prof. Indah pasti oye. Nah gitu. Saya catat terima kasih. Terima kasih Prof. Indah dan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kami sampaikan terima kasih pada penerbit Andi yang berkenan menerbitkan buku ini. Ada versi hard copy-nya, ada versi soft copy-nya, ini bisa dibeli di Google Play ya. Kemudian terima kasih kepada Departemen Akuntansi, khususnya Lab ya, yang sudah mengorganisir kegiatan ini luar biasa. Nah tadi saya sampaikan ya, seperti disampaikan Prof. Indah, PMDS memberi kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset. Nah ini kontrak ya yang kami tanda tangani ini di tahun ketiga gitu. Jadi kecakapan manajerial dan efek komplementer etika manajerial. Ini judul besarnya. Nah sampai saat ini alhamdulillah atas bimbingan Prof. Indah, doa restu Bapak Ibu sekalian, sudah ada 2 paper yang selesai, yang satu under review, yang satu harus direvisi, kemudian 1 buku ini. Jadi luaran wajibnya publikasi ilmiah di jurnal internasional dan luaran tambahnya buku. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Indah yang saya itu juga baru tahu yang terakhir kemarin gitu ya, Prof. Indah jadi reviewer saya. Ternyata sudah sering, jadi malu saya di review Prof. Indah terus. Oh hasilnya bagus kok. Dikonto. Nah ini nanti memang luaran tambahannya macam-macam gitu ya, tetapi memang yang utama adalah publikasi di jurnal internasional. Ini sebagai latar belakang. Kemudian kemarin sempat juga diskusi dengan Puspita, bukunya apa gitu ya. Semula itu kita mau menulis buku akuntansi pengantar loh, tapi sudah banyak itu. Kalau dijajah dari Jalan Kaliurang sampai Jalan Perang Tritis itu kalau di Jogja ya, nah, itu sudah banyak itu. Dari kota lama ke kota baru di Semarang juga banyak. Lalu kita cari apa Pus yang kira-kira bermanfaat. Nah ini kira-kira motivasi kami adalah sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Karena khususnya saya yang sudah sejak 98 menjadi dosen, itu kadang melihat adik-adik ya para mahasiswa itu kesulitan dalam melakukan analisis. Kemudian yang lebih menyakitkan itu ya kadang ada yang ndandakke istilahnya, saya kira ya nggak bagus ya untuk mahasiswa itu harus belajar ya mengolah sendiri gitu. Kemudian saya diskusi dengan Puspita, kayaknya kok bisa ini aja Pus yang masih jarang bagaimana mengolah data menggunakan stata. Kemudian Puspita juga analisis datanya menggunakan stata. Salah satu motivasi kami itu buku ini, saya nggak tahu Bapak Ibu familiar nggak dengan buku ini, tapi ini salah satu legenda dunia ya kalau bahasa saya. Nah, saya pertama membaca yang edisi 2 ini, ya. Dan itu waktu itu sejarahnya kalau nggak salah saya ditanya teman saya yang dari Timur Tengah, dari Yordan, dari Saudi suruh ngajari SPSS gitu ya. Nah, saya juga sekolah suruh ngajarin gitu supaya win-win solution. Nah, saya belikan buku ini, saya pinjamkan gitu. Ternyata mereka mengatakan the book is very useful. Alkitab sahlah yaqra gitu ya, mudah dibaca gitu. Nah, dari situ saya sudah terinspirasi gitu ya. Bahwa ini mungkin bermanfaat. Jadi mohon maaf ya kepada penerbit Andi dan Bapak Ibu semuanya penulis buku. Saya kira kalau kita menulis buku mengejar royalti, wah itu rugi itu.
Karena royalti 1 tahun, mohon maaf, itu ngajar di FEB 4 sesi sudah lebih dari royalti itu. Nah, gitu. Tetapi yang kita cari adalah bagaimana bermanfaat. Dan penerbit Andi tertib Bapak Ibu ini memberikan royaltinya, saya dilapori terus itu. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu, tapi aspek manfaat tadi. Nah, ini yang penting. Dan ini sudah melegenda sampai edisi ke-7. Yang terakhir saya lihat yang ini. Ya ini klaimnya worldwide bestseller. Nah, enggak tahu saya. Betul enggak, saya enggak punya data. Pokoknya menarik sekali ini. Dan enak dibaca dan perlu kayak Tempo ya. Nah, kami menulis Tata itu yang buku ini juga begitu. Enak dibaca dan perlu. Maksudnya itu mudah, enteng-entengan gitu kira-kira. Kalau boleh judulnya, analisis data menggunakan Stata enteng-entengan. Nah, kalau pengalaman saya pribadi yang kemarin ya, tadi juga sudah disebut Prof. Indah, buku ini ternyata alhamdulillah memberikan manfaat yang banyak. Juga terima kasih pada penerbit Andi. Terbukti salah satu kutipannya ya, sekian di tanggal 18 Februari. Dan secara empiris, itu ya saya juga sudah ceritakan kalau saya berkunjung ikut-ikutan Prof. Indah ya ke perguruan tinggi yang lain kan silaturahmi sambil menjadi gayanya reviewer tapi sebenarnya silaturahmi untuk berdiskusi gitu. Ya ternyata banyak yang mengatakan wah buku ini bermanfaat Pak gitu. Lalu saya terinspirasi ini sendiri lalu saya ajak Puspita untuk menulis Stata ini gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan tadi juga saya sangat sepakat Prof. Indah. Jadi Prof. Indah rupanya bisa membaca niat kami. Jadi buku ini adalah untuk pemula. Nah, gitu. Ya, jadi ini untuk pemula. Nanti kalau Bapak Ibu yang advance, nanti mungkin tunggu yang seri kedua ya, lebih advance. Kemudian yang kedua, buku ini lebih pada how to use the software. Jadi semacam cookbook ya istilahnya ya. Nah, gitu. Kemudian dalam analisisnya tadi memang bisa pakai menu yang tersedia, tapi juga bisa pakai sintek atau komen. Nah ini Puspita karena masih muda gitu ya, bahasa saya paksa harus pakai sinteks gitu, biar melatih kecerdasan gitu. Karena kalau sinteks salah komen kan nggak jalan gitu. Nah ini sudah dicoba menggunakan data, yang datanya ini juga melekat di buku ini. Nanti Mbak Jessica dari Andi bisa menyampaikan yang kalau di scan ini akan keluar datanya. Ya jadi ada komen atau sinteksnya gitu dipaparkan di sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah doktor mungkin kalau membaca buku ini terlalu ringan. Ya memang karena sasarannya yang utama saya sampaikan di pengantar juga S1 dan S2 gitu. Tapi kalau S3 kalau baru berkenalan dengan Stata, ya, karena pagi tadi saya juga dapat WA dari salah satu mahasiswi saya, sangat sopan sekali, mohon izin Prof, nanti mau berkenalan dengan Stata ya silahkan. Kalau Prof. Indah sudah lama ya, tadi di Amerika 20 tahun yang lalu. Gitu. Kemudian karena buku ini memang kami rancang untuk mudah dan sederhana, ya untuk yang edisi pertama ini kami membaginya dalam 6 bab gitu ya, nanti yang edisi selanjutnya mungkin bisa 16 gitu. Yang pertama ya kami sampaikan dulu secara umum tentang data, apa itu data, pengertian, lalu ada contohnya. Kalau boleh saya menyampaikan salah satu yang saya senang ini ya dari idenya Puspita itu ada contoh ilustrasi baik itu di dunia nyata maupun penerapannya di paper yang sudah terbit di jurnal yang bereputasi gitu. Jadi contohnya misalnya analisis tertentu atau data tertentu gitu ya, ada contohnya. Lalu yang kedua perkenalan, tadi Prof. Indah juga sudah menyampaikan banyak sekali software. Di buku ini kami juga melakukan komparasi berdasarkan literatur yang ada plus website dari masing-masing software itu. Lalu mengenali data nanti terutama dikaitkan dengan persiapan penggunaan Stata gitu ya. Kemudian secara umum analisisnya di 2 bab terakhir ini yaitu deskriptif, kemudian ini inferensial. Nah di bab 1 kira-kira isinya ini. Jadi apa yang dimaksud dengan analisis data, mengapa data perlu dianalisis. Tadi kalau Prof. Indah menyebutnya mengambil kesimpulan dengan bijak tadi ya. Wise decision, ya, wise conclusion gitu. Kemudian istilah-istilah, nah ini beberapa istilah
Ya, beberapa istilah tetap kami masukkan di sini, tapi tidak kami bahas secara detail. Karena kalau dibahas secara detail, misalnya ini aja sudah satu bab tersendiri, ya bisa jadi satu bab sendiri. Nah, kami banyak merujuknya itu ke multivariate data analysis-nya Hare, lalu metode penelitian ada Cooper-Schindler, lalu Mascaran dan Buggy gitu, dan beberapa buku statistik yang lain. Lalu juga ini variabel ada mediasi, moderasi, perkembangannya gitu ya. Kan mediasi itu macam-macam, moderasi juga macam-macam. Lalu kalau di bab 2, ini secara umum perbandingan beberapa alat analisis itu, apakah Ibius atau A atau SPSS atau Stata SAS atau yang simple Excel. Nah, cuman sayangnya Excel biasanya cuma untuk pipolondo atau pengporo lan sudo, padahal itu bisa untuk analisis data untuk tahap yang sederhana lebih dari sekedar pipolondo itu. Nah, kira-kira ini perbandingannya, ya kami ngambil dari bukunya artikelnya Ecock, kemudian Dewis dan Slaughter serta dari websitenya masing-masing. Kalau di bukunya ini panjang sekali referensinya, cuman kalau saya tulis di sini terlalu banyak nanti. Ini beberapa perbandingan, misalnya dari sisi jumlah observasi ya, ini Stata bisa sekian datanya. Tapi SAS, nah ini SAS, ini Pak Singgi, Ketua Departemen Akuntansi FEB UGM sedang menyiapkan buku SAS, lebih canggih. Nah, dan nanti disertai contoh-contoh publikasi Pak Singgi di Q1 yang beneran gitu ya, karena kan Q1 juga bisa macam-macam. Jadi top tier jurnal di Accounting and Business itu ada contohnya. Kemudian variabelnya ini unlimited. Jadi Pak Singgi sedang menyiapkan SAS ini, saya sangat mendorong saat itu ya. Karena saya tahu Pak Singgi punya publikasi yang bagus-bagus menggunakan alat analisis. Sama motivasinya, mengapa nggak ditulis saja Pak jadi buku sehingga nanti bermanfaat. Nah, ini user interface-nya di Stata. Nah, dari saya sampai di sini. Selanjutnya silahkan kepada co-author saya Mbak Puspita. Langsung aja nggih Mbak Laksmi biar langsung dilanjutkan Puspita. Nggih Pak, monggo langsung saja ke Mbak Puspita. Ya Pus, kamu sekarang saatnya memerintah saya. Matur nuwun Pak Mahfud. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu tadi terima kasih kepada Pak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Pak Eko yang tadi sudah memberikan sambutan di awal. Kemudian kepada Profesor Indah, terima kasih telah menjadi keynote speech di webinar ini. Kemudian di sini ada Bu Eni. Terima kasih Bu Eni sudah datang, sudah bersedia untuk menjadi pembahas dalam peluncuran buku ini. Kemudian di sini saya lihat juga ada co-promotor saya, Pak Singgi Wijayana. Terima kasih Pak Singgi Wijayana. Kemudian kita langsung lanjut saja, mungkin ya Pak Mahfud ya. Langsung saja di bab 3 ini, dalam buku ini pembahasan lebih ditekankan kepada pengenalan data. Jadi mengapa di sini kita perlu mengenali data? Karena penelitian kita ini, analisisnya itu akan bergantung pada bagaimana data kita, seperti apa data kita. Jadi di sini pembahasan dalam bab 3 ini akan terbagi menjadi 3. Apa saja yang perlu kita kenali? Yang pertama itu adalah sumber datanya. Dalam beberapa buku metodologi penelitian, sumber data itu dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Tetapi di beberapa buku penelitian, metodologi penelitian yang lainnya, sumber data itu ada juga yang menambahkan kategorinya menjadi sumber data tersier. Nah, di sini mengapa penting kita mengenali sumber data dalam penelitian kita? Karena sumber data primer itu artinya kita mengambil datanya langsung dari subjek penelitian kita, sehingga nanti ketika akan menganalisis, kita perlu melakukan entry data secara manual, baik itu kita lakukan di Excel terlebih dahulu maupun langsung di Stata. Nah, kemudian ketika kita mengambil datanya dari sumber sekunder atau tersier, misalnya dalam akuntansi itu kita seringnya mengambil dari database. Misalnya kalau di FEB UGM ini ada dari Thomson Reuters atau dari Osiris. Nah, itu kita tidak perlu lagi melakukan entry data secara manual. Tetapi kita sudah bisa mendapatkan data itu dalam bentuk Excel yang nanti kita bisa langsung melakukan import data ke Stata. Atau apabila database yang kita gunakan itu lebih dari satu, kita dapat menggunakan
komen penggabungan, sehingga kita bisa menggabungkan beberapa database itu untuk selanjutnya dianalisis di software Stata ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mengenali data kita. Data kita itu apakah data kualitatif atau data kuantitatif, kemudian tipe datanya seperti apa. Mengapa penting? Karena di dalam Stata ini kita juga mengenal ada komen tambahan ketika data kita berupa data kualitatif, khususnya data kategorikal. Misalnya data terkait dengan jenjang pendidikan. Misalnya juga data terkait dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, itu kategorikal. Nah, itu di Stata kita bisa menambahkan komen I titik di depan nama variabel yang akan kita analisis seperti itu. Nah, mengapa penting? Karena nanti ketika kita mendeklarasikan data itu kategorikal dan ketika kita tidak mendeklarasikan data itu kategorikal, Stata akan memberikan output atau hasil yang berbeda. Nah, itu akan berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasi hasil dari analisis yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang penting untuk kita kenali juga dari data penelitian kita adalah struktur datanya. Ini penting juga karena di Stata itu sensitif terhadap bagaimana kita mendeklarasikan struktur data dalam penelitian kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki data dengan struktur panel, tetapi kita tidak mendeklarasikan kepada Stata bahwa data kita itu berbentuk panel, maka beberapa komen atau perintah yang khusus untuk data panel itu tidak dapat dijalankan oleh Stata. Effect, random effect, atau common effect. Nah, itu misalnya adalah Hausman test. Itu ketika kita tidak melakukan deklarasi bahwa data kita adalah data panel, maka Stata tidak dapat mengeksekusi komen untuk Hausman test. Sehingga kita perlu untuk mengetahui apakah data kita itu memiliki struktur cross-section, time series, full cross-section, atau panel. Nah, dalam buku ini kita menyediakan pembahasan mengenai bagaimana mengenali data kita ini apakah memiliki struktur data cross-section, time series, full cross-section, atau panel. Disertai dengan contohnya seperti apa, contoh ilustratifnya seperti apa, termasuk juga bagaimana cara menuliskannya dalam model penelitian. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian, misalnya deskripsi atau tesis, kita kan biasanya menuliskan modelnya seperti apa. Nah, itu cara penulisannya kan berbeda ketika struktur data kita cross-section, time series, dan panel. Nah, di dalam buku ini ada pembahasan mengenai bagaimana cara mengenali termasuk modelnya itu ditulisnya seperti apa. Mungkin bisa lanjut Pak Mahfud. Terima kasih. Nah, ini selanjutnya di bab 4 ini akan membahas mengenai persiapan datanya. Jadi setelah kita mengetahui atau mengenali data kita seperti apa, sebelum masuk ke bagian analisis, kita perlu melakukan persiapan. Mengapa persiapan data itu penting? Nah, persiapan data ini merupakan proses yang paling penting dan memakan waktu yang cukup panjang. Karena di sini kita menjamin keakuratan data, serta untuk menjamin bahwa konversi data dari data yang mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis, itu dilakukan. Jadi, tahap-tahapannya dalam proses persiapan data ini, yang pertama itu adalah entry data. Di sini terutama entry data secara manual dilakukan ketika sumber data kita, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu merupakan sumber data primer. Ketika sumber datanya sekunder atau tersier, kita tidak perlu melakukan entry data manual, tetapi hanya perlu melakukan import file. Jadi misalnya kita dapatkan data dari database yang dalam format Excel, kemudian diubah menjadi format database data.dta. Nah, kemudian yang selanjutnya proses yang dilakukan itu adalah edit data. Jadi di proses edit data ini bukan berarti mengedit nilai dalam datanya, tetapi mengedit misalnya ketika kita melakukan input secara manual, itu ada kesalahan ketik, ada kesalahan input data, atau ada kesalahan dalam menuliskan variabel, memberi nama, label. Kemudian juga dalam edit data ini, kita dalam buku ini itu menunjukkan bagaimana cara menggabungkan dataset. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketika kita mengambil data dari beberapa database yang berbeda, ketika menggunakan sumber data sekunder, kita mungkin memerlukan penggabungan dataset. Nah, di sini ada komen yang membahas mengenai bagaimana cara menggabungkan dataset. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengecek apakah ada data yang hilang dalam dataset kita. Mengapa pengecekan terhadap data hilang ini penting? Karena berapa jumlah data hilang dan bagaimana pola data hilang itu akan menentukan apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh peneliti. Apakah kita akan menambah
observasi akan membiarkan data hilang itu, kemudian kita akan menggunakan listwise atau casewise atau bagaimana, kemudian apakah kita akan melakukan imputasi. Nah, itu ditentukan tergantung data hilang kita seperti apa. Sehingga di sini ada pembahasan mengenai komen-komen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi data hilang dalam dataset. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa apakah dalam dataset kita itu ada data-data outlier. Meskipun beberapa peneliti mungkin akan berargumen bahwa data outlier itu menunjukkan keberagaman sampel yang diharapkan merepresentasikan keberagaman dalam populasi, akan tetapi beberapa data outlier yang nilainya ekstrim itu mungkin akan mengubah hasil analisis, akan berdampak pada hasil analisis, akan memberikan masalah pada hasil analisis kita, sehingga di sini kita perlu mengidentifikasi apakah ada data outlier dan apakah data outlier itu ekstrim. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui beberapa masalah dalam data kita bisa melakukan transformasi data. Transformasi data salah satunya dilakukan untuk mengatasi masalah data outlier. Misalnya dilakukan dengan trimming dan mensurizing. Nah, di sini secara singkatnya perbedaan antara trimming dan mensurizing ini, ketika trimming sesuai dengan namanya berarti kita memangkas data. Jadi ketika ada data outlier dengan nilai ekstrim yang melebihi batas atas dan batas bawah yang ditentukan oleh peneliti, maka kita akan memangkas data tersebut sehingga mengurangi jumlah observasi dalam penelitian kita. Kemudian ketika kita menggunakan transformasi data dengan metode mensurizing, itu berarti kita akan membuat nilai data yang outlier tadi, yang di luar dari batas atas dan batas bawah yang kita tentukan, menjadi nilai yang sama dengan nilai batas bawah dan batas atas. Sehingga dengan metode mensurizing ini kita tidak mengurangi jumlah sampelnya. Kemudian, next Pak Mahfud. Kemudian pembahasan di bab selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan analisis data. Di sini analisis data yang pertama dibahas itu mengenai statistik deskriptif. Dalam beberapa penelitian, analisis data statistik deskriptif ini mungkin sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tingkat kepatuhan terhadap standar baru pengungkapan di suatu industri. Kemudian tidak berkepentingan terhadap apakah tingkat kepatuhan itu sama atau berbeda dari standar tertentu yang ditetapkan. Nah, itu bisa menggunakan statistik deskriptif. Tetapi jika penelitiannya itu bersifat pengujian hipotesis, mungkin analisis statistik deskriptif ini tidak cukup, sehingga nanti ada di bab 6 itu pembahasan mengenai statistik inferensial. Nah, di sini statistik deskriptif itu tujuannya apa? Analisis data statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data, mendeskripsikan data, atau melihat pola data. Jadi kita melihat pola data kita seperti apa. Yang dimaksud dengan pola data itu apa? Misalnya, pola data itu adalah apakah nilai rata-rata dari suatu variabel dalam penelitian kita itu berbeda atau tidak berbeda dari nilai mediannya. Jika teman-teman atau audiens di sini ingat pelajaran statistika, itu akan ada yang namanya kemencekan atau skewness-nya. Nah, itu bisa dilihat salah satunya dari apakah nilai rata-ratanya itu berbeda dengan nilai mediannya. Nah, di situ bisa dilihat melalui analisis data statistik deskriptif ini. Kemudian, pola yang lainnya contohnya adalah apakah deviasi standar dari suatu variabel dalam penelitian kita itu terlalu besar, sehingga perlu dilakukan transformasi misalnya. Nah, itu juga bisa dilihat melalui analisis data statistik deskriptif. Misalnya lagi adalah ketika penelitian kita itu memiliki variabel kualitatif, kita bisa melihat melalui statistik deskriptif ini berapa frekuensi dari masing-masing kategori. Misalnya berapa jumlah responden yang tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Nah, di sini dalam buku ini pembahasan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai bagaimana kita memunculkan daftar dan deskripsi variabel dalam dataset penelitian kita di Stata. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai bagaimana statistik deskriptif untuk variabel kualitatif dan variabel kuantitatif itu komennya seperti apa dan menunya seperti apa. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Untuk variabel kualitatif ini tidak ada ukuran dispersi, melainkan ada frekuensi. Tetapi di bagian variabel kuantitatif nanti ada pembahasan mengenai
ukuran bentuk maksud saya, mohon maaf. Ada ukuran bentuk. Kalau di variabel kualitatif tidak ada ukuran bentuk, melainkan frekuensi. Mbak Puspita, mohon maaf ini waktunya masih ada sekitar 2-3 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak Laksmi. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Mungkin bisa next Pak Mahfud. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya dan yang terakhir di buku ini, dalam edisi 1 ini, itu ada analisis data dari statistik inferensial. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, beberapa penelitian itu mungkin tidak cukup hanya sampai statistik deskriptif, terutama penelitian pengujian hipotesis. Karena pengujian hipotesis itu memerlukan standar untuk menentukan apakah misalnya nilai tertentu berbeda dari nilai yang lainnya. Nah, di sini contohnya itu misalnya apakah ketika melakukan pelatihan stata itu kemampuan mahasiswa dalam mengolah data itu meningkat atau tidak. Nah, itu tidak cukup ketika kita menggunakan analisis data statistik deskriptif. Kita memerlukan analisis data statistik inferensial, khususnya uji statistis T dengan sampel terkait, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, di sini ada beberapa pembahasan analisis data statistik inferensial, terutama yang sering digunakan dalam skripsi dan mungkin tesis, itu ada korelasi, ada uji beda. Uji bedanya nanti dibagi juga menjadi uji beda sampel terkait, uji beda sampel independen. Kemudian ada analisis of variance atau ANOVA, nanti ANOVA-nya juga dibagi menjadi beberapa, one way ANOVA, two way ANOVA, dan ada ANOVA yang interaksi. Kemudian bagian analisis regresi itu juga nanti dibagi bergantung pada struktur datanya, apakah struktur datanya cross-section, time series, full cross-section, atau panel data. Dan juga di sini ada pembahasan mengenai bagaimana melakukan uji asumsi klasik di software stata, serta ada pembahasan mengenai regresi logistik. Mungkin sekian Pak Mahfud dan Mbak Laksmi pemaparan mengenai buku ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan mungkin atau masukan atau saran, dapat menghubungi Pak Mahfud, Profesor Mahfud maupun saya melalui email seperti yang tertera dalam layar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Prof. Mahfud dan Mbak Puspita Gani atas paparannya yang sangat menarik. Untuk selanjutnya adalah sesi pembahasan yang akan dipandu oleh Ibu Eni Sulistianingrum, sekaligus setelahnya nanti akan ada sesi tanya-jawab di sesi yang terpisah. Kemudian untuk memulai sesi, saya ingin membacakan summary dan menampilkan CV singkat dari Bu Eni. Ya, berikut adalah CV singkat dari Bu Eni. Bu Eni Sulistianingrum adalah saat ini staf mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi di FEB UGM. Beliau melanjutkan studi S3 dan setelah S3 beliau dipercaya menjadi Kepala Unit Kantor Jaminan Mutu FEB UGM. Di tahun 2011, Bu Eni mengikuti Summer Course Microeconomics di Cambridge University, Inggris Raya. Berikut CV singkat dari Bu Eni. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Eni. Monggo Bu, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Laksmi. Ini saya boleh sharing dari hasil review sebentar. Ini nanti bagaimana peran saya? Ya itu, mereview, monggo Bu Eni. Oh iya. Monggo Bu, sharing screen, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Indah, Prof. Mahfud, Mbak Puspita, kemudian tadi ada Pak Singge, kolega kami juga, dan semua mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, dan adik-adik semua yang saya banggakan. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya sampaikan ucapan selamat yang cukup besar gitu ya. Artinya sangat mengapresiasi dari keluarnya buku ini, analisis data dengan menggunakan software Stata, di mana di sini penulisnya adalah Prof. Mahfud Solihin yang di co-autori dengan Mbak Puspita.
Padahal ini sebenarnya yang lebih banyak menggunakan itu adalah dari jurusan ilmu ekonomi gitu ya, karena kita yang mengajar ekonometrik, kemudian statistik, kemudian ada mikroekonometrik, makroekonometrik. Namun justru bukunya yang sudah terbit adalah dari Departemen Akuntansi. Ini luar biasa sekali. Jadi memang benar-benar tadi yang disampaikan Pak Mahfud bahwa kontribusi kepada keilmuan itu melihat seberapa besar manfaat yang bisa diberikan gitu ya. Nah, secara sekilas memang buku ini sangat bermanfaat sekali ketika kita sebagai pemula untuk belajar mengenai software Stata. Jadi saya langsung aja melihat dari identitas buku ini, pengarangnya adalah Prof. Mahfud dan Mbak Puspita. Kemudian diterbitkan penerbit Andi, cetakan pertama adalah tahun 2021, meskipun di situ ada pengantar 8 Oktober 2020, halamannya 136 halaman kurang lebih, dan masih akan bertambah atau mungkin akan dibedakan bukunya, tadi Pak Mahfud sudah sampaikan dengan nomor ISBN sebagai berikut. Nah, saya langsung, karena waktunya juga nggak banyak, saya langsung ke diskusi sinopsisnya. Buku ini mendiskusikan cara menggunakan software Stata untuk analisis data penelitian gitu. Nah, memang fokusnya adalah kepada bagaimana kita bisa membuat analisis dengan mengolah data menggunakan software Stata. Nah, pembahasan dalam buku ini tuh dimulai dengan penjelasan mengenai analisis data secara umum. Jadi pada bab 1 tadi sudah dipaparkan oleh para penulis, dikenalkan bagaimana cara menganalisis data secara umum, kemudian beserta dengan teknik-teknik analisis. Diskusi materi pada bagiannya sebenarnya lebih kepada review dari materi statistika gitu ya. Jadi bagi mungkin para pembaca yang pengen langsung bisa gitu tentang software Stata, dan kita kan kadang nggak tahu background-nya seperti apa, karena nggak seperti mata kuliah harus ada syarat, harus sudah lulus mata kuliah statistik dulu sebelum belajar Stata, maka ini akan sangat membantu gitu bagi para pemula yang ingin belajar Stata, karena ada review dulu mengenai konsep-konsep dasar di dalam statistik 1 kalau nggak salah. Nah, untuk pembaca yang memang sebelumnya belum pernah memperoleh materi statistika, bagian ini sangat bermanfaat sebagai penanaman konsep pemahaman dasar untuk bisa membaca lebih lanjut. Namun demikian, pada bagian ini, pembaca yang belum punya pemahaman statistika mungkin akan lebih baik kalau kemudian memahamkan konsep-konsep pada buku statistika, karena yang disampaikan baru semacam sekilas-sekilas gitu ya. Jadi misalkan seperti definisi, sampling method, kemudian bedanya populasi, sampel, dan sebagainya. Nah, kalau memang ingin lebih paham lagi, paling tidak di situ sudah ada keyword-nya, ada kata kuncinya, yang mungkin nanti ada hubungannya sama analisis data itu adalah keywordnya ini. Nah, nanti teman-teman yang mungkin pemahaman statistiknya masih kurang langsung bisa merefer kepada buku statistiknya. Nah, kemudian di bagian kedua adalah mengenai pengenalan software. Nah, keunggulan pada bagian ini adalah didahului dengan diskusi perbandingan berbagai macam software statistika. Sehingga pembaca itu akan mendapatkan gambaran atau sense mengenai keunggulan dari masing-masing software tersebut. Yang seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Indah bahwa kadang analisisnya itu kan tergantung dari apa yang akan kita buat gitu ya. Oh, ini mungkin cocok hanya dengan SPS aja mungkin cocok. Ini dengan misalkan Stata cocoknya, ini dengan Excel aja mungkin sudah cukup gitu. Nah, kemudian dengan Stata ini mungkin akan lebih kepada katakan tadi ya, kalau di paparan itu adalah kapasitas data yang mungkin cukup banyak dan sebagainya. Nah, setelah itu diikuti dengan pengantar mengenai software Stata. Nah, meskipun sebenarnya pengantar atau pengenalan untuk memulai software Stata di sini adalah masih sangat terbatas informasinya mengenai softwarenya. Nah, saran saya di sini akan lebih bagus lagi kalau setelah pengenalan tadi ya, screen dari Stata, itu kemudian akan diikuti dengan penjelasan singkat mengenai menu-menu yang ada di dalam Windows Stata tersebut. Misalkan ada data editor dan sebagainya, itu mungkin hanya sekedar dikenalkan fungsinya untuk ini dan sebagainya. Nah, kemudian masuk kepada pengenalan data. Pada bagian ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai berbagai macam jenis data set. Jadi semacam
tadi ya ada data time series, kemudian ada data cross section, kemudian ada data panel, mungkin perlu lagi ditambahkan mungkin data full cross section karena data yang berbeda waktu dan berbeda observasi itu ada dua kemungkinan, bisa saja dia data panel, bisa juga data full cross section. Nah, pada dasarnya di bagian ini sebenarnya sudah sangat informatif gitu karena juga diberikan contoh-contoh analisis setiap tipe dari dataset tersebut. Nah, pada bagian ini ada sebenarnya juga merupakan bagian diskusi dari pengantar ekonometrika 1 gitu. Jadi sekali lagi di sini bagi pembaca yang memang belum pernah mengambil materi ekonometrika 1 ini sudah sangat membantu untuk memberikan bayangan. Oh, kira-kira kalau data saya itu hanya satu titik waktu, itu berarti nanti analisisnya adalah analisis data time series. Kalau analisisnya adalah analisis data cross section. Tapi kalau data saya ini adalah data dari beberapa tahun, oh berarti nanti analisisnya data time series gitu. Terus kemudian dia sudah paham jenis-jenis datasetnya tersebut. Karena memang kadang di awal gitu ya, ketika kita tanya kepada partisipan misalkan atau audiens yang mungkin background-nya adalah berbagai latar belakang, pengalaman mengisi misalkan workshop atau training itu kadang masih bingung. Kalau datanya seperti ini namanya apa, seperti ini namanya apa, nanti analisisnya seperti apa, kemudian apa bedanya misalkan data panel sama data full cross section. Nah, kalau kita membaca bagian ini, setidaknya pembaca itu akan dipahamkan gitu. Oh, ternyata kita harus kenali dulu dataset kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam software Stata sendiri ini sebenarnya nanti analisis itu bisa kemudian mengerucut kepada analisis mikroekonometrics dengan Stata dan analisis makroekonometrics dengan Stata. Ini adalah dua bahasan yang cukup besar gitu ya perbedaannya. Karena satunya itu data historis yang dari beberapa tahun yang kemudian kita buat analisis dengan mungkin asumsi-asumsi yang berbeda ketika kita menggunakan analisis untuk data mikro yang kita sebut nanti analisis mikroekonometrics gitu. Nah, mungkin sedikit saran di sini pada bagian ini karena semuanya itu adalah konsep teori yang belum ada singgungannya dengan software Stata karena kan kalau melihat judulnya kan ini dihubungkan dengan software Stata, mungkin bisa diberikan contoh-contoh tipe data tetapi dengan menggunakan yang pakai browse Stata. Sehingga nanti tampilannya itu adalah Windows Stata yang kemudian di situ data time series itu nanti tampilannya begini, data panel itu adalah begini, cross section itu tampilannya begini dan seterusnya. Nah, kemudian masuk kepada bahasan yang persiapan data. Nah, dalam bagian ini perlu sudah mulai diskusi banyak. Nah, di sini pengenalan softwarenya mulai banyak. Nah, di sini sebenarnya yang lebih dibahas adalah fokus pada persiapan entry data. Sehingga sebenarnya akan lebih baik ketika di awal tadi itu adalah yang Windows Stata itu juga dikenalkan menu-menu yang ada di dalam Stata yang di atasnya itu saja nggak apa-apa gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini bahasanya sudah masuk kepada bagaimana menggunakan softwarenya itu. Jadi misalkan langsung ke dalam entry data, di mana entry data ini kan dibedakan tadi data primer itu bisa langsung entry atau data sekunder yang mungkin dari dataset Excel yang lain kemudian diimpor masuk ke dalam software Stata. Kemudian mulai didiskusikan bagaimana edit data, define variabel, di mana di sini kita bisa membaca ada bagaimana membuat label dari suatu variabel, membuat nilai dari satu variabel itu juga sudah sangat bagus dijelaskan di situ. Sampai kemudian ada pembahasan mengenai bagaimana mentreatment missing values gitu ya, atau tadi sebutnya data hilang gitu. Saya lebih familiar sama missing values gitu, jadi sering enaknya nyebutnya seperti ini. Dan kemudian data outlier. Nah, dua hal ini sebenarnya adalah kaitannya sama data cleaning gitu ya, bagaimana membersihkan data dulu sehingga data set kita itu siap pakai untuk dianalisis gitu. Jadi mungkin bisa ditekankan bahwa sebelum kita menggunakan dataset tersebut sebagai data yang kita estimasi atau kita olah, pastikan bahwa data itu sudah bersih dari outlier misalkan. Karena kadang pernah ya dulu sebagai contoh pakai data mikro, survei IFLS, datanya data usia yang diambil.
Nah, mahasiswa itu asal ngambil, pokoknya kan kalau di dalam kuesioner atau pertanyaan itu ada misalkan data usia, diambillah data usia gitu. Nah, kemudian tanpa kemudian membersihkan datanya terlebih dulu itu diestimasi. Nah, hasilnya itu agak janggal. Setelah saya minta cek, ternyata ceknya bagaimana? Ceknya dengan hal yang sederhana yang nanti mungkin bisa di bagian selanjutnya dibahas, yaitu dengan menggunakan cross tabulasi atau summary statistik gitu ya. Nah, summary statistik di dalam variabel usia itu ada angka 998. Nah, ini kan hal yang tidak mungkin bahwa ada satu usia individu itu sampai 900-an tahun gitu kan. Nah, ini sebenarnya di dalam dataset IFLS 998 ini adalah sebagai kode untuk missing values. Meskipun kadang missing values itu kan dikodekan dengan dot ya, dengan titik gitu. Cuman ternyata pada saat entry enumerator ini ada dua opsi yang kadang mengentrikan dengan dot langsung, ada yang menggunakan 98 atau 998 sebagai missing values gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita cek dulu sebelum mengolah, jangan sampai sesuatu yang bukan angka, karena kalau dia masuk sebagai angka gitu kan dia akan membiaskan mungkin rata-rata atau hasil estimasi regresi OLS yang sebenarnya itu adalah bukan dari data observasi, hanya merupakan data missing. Nah, untuk komen, nah ini mungkin saran saya gitu ya, untuk komen stata atau do file-nya atau sintaknya itu sebaiknya dibiarkan saja sesuai dengan tipe font dari printout stata, supaya kita itu begitu melihat itu membayangkannya, oh sintaks statanya adalah seperti ini kalau komen gitu ya, nggak usah dibuat italik gitu. Kalau di italik itu kan kadang ini bisa merupakan komennya atau tidak. Jadi kalau di font stata itu kan sudah unik. Kalau melihat itu langsung ini pasti adalah sintaks stata gitu. Sehingga kita bisa langsung mengambil itu. Kemudian kalau kita bekerja langsung kepada software itu bisa langsung kita tiru gitu. Jadi langsung fokusnya ke arah sana. Nah, kemudian di bagian analisis data yang statistik deskriptif ini sudah luar biasa, sudah komplit didiskusikan cukup lengkap gitu, membuat bagaimana cara membuat analisis statistik deskriptif di situ, termasuk membuat analisis cross tabulasi dengan tabel, karena ini sebenarnya sungguhnya yang bisa memberikan gambaran ya selain summary statistik, karena kan kadang biasanya kalau analisis itu kita harus tahu gambaran datanya dulu seperti apa. Yang pertama adalah data dari summary statistik yang mungkin ada nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata gitu kan. Kemudian nilai jumlah observasinya berapa itu kan dari summary statistik. Nah, kemudian di bagian ini juga sudah didiskusikan mengenai analisis cross tabulasi yang kemudian kita bisa menampilkan istilahnya korelasi antar satu variabel dengan variabel yang lain, mungkin terbatas 2 gitu ya, untuk melihat hubungannya. Jadi misalkan nih, kalau kita bicara ingin mengetahui kira-kira karakteristik apakah ada perbedaan sih gaji laki-laki dengan perempuan di FEB UGM, dosen di FEB UGM. Nah, nanti bisa di cross tab gitu ya. Gender 1, 2 kan 0 atau 1 gitu kan tentunya. Kemudian koma sum dari wages atau upahnya. Nah, nanti kan kita bisa melihat on average rata-rata gaji dosen laki-laki itu berapa, rata-rata gaji dosen perempuan berapa, dan itu sudah diberikan contoh analisis cross tabulasi dalam tabel. Ini kan akan sangat membantu untuk analisis di dalam statistik deskriptif. Bahkan kemudian dilengkapi dengan beberapa jenis grafik yang standar sering dipergunakan untuk analisis seperti pie chart diagram, histogram, kemudian distribusi normal gitu ya, dan itu sangat bagus sekali karena kalau di dalam buku-buku yang pernah saya baca itu cara membuat grafik itu diterbitkan sendiri oleh Stata gitu. Jadi software Stata ini kan dia juga menerbitkan buku-buku ya, ada A Gentle Introduction to Stata, ada Microeconometrics Using Stata, kemudian bagaimana membuat grafik dengan menggunakan Stata itu dia menerbitkan sendiri gitu. Dan di sini dia sudah disediakan juga, jadi kita nggak perlu lagi mencari gitu ya, bagaimana secara cepat kita bisa menampilkan informasi cross tabulasi tadi dengan menggunakan grafik. Ada tinggal pilih pie chart, histogram, atau mungkin yang dalam bentuk garis gitu.
Polygon ya kalau nggak salah. Nah kemudian ini di bagian terakhir analisis data statistik inference. Nah di sana diawali diskusi dengan korelasi. Jadi uji korelasi, kemudian uji beda, uji ANOVA ada one way dan two way ANOVA. Kemudian regresi OLS ada simple sama multiple regression sama regresi logistik. Dari uji-uji seperti ANOVA itu sudah lengkap, one way, two way gitu ya. Nah uji beda mungkin bisa dilengkapi ada uji beda proporsi, karena yang terlihat kalau nggak salah baca cepat itu kemarin adalah uji beda rata-rata yang sudah dibedakan one sample, two sample, kemudian kalau two sample itu adalah independen sama two sample itu kalau dia ada berhubungan itu sudah ada di sana. Kemudian untuk analisis regresi logistik, saran saya dilengkapi dengan bagaimana mendapatkan marginal effect atau odds ratio, karena regresi logistik itu kan koefisien nggak bisa diinterpretasikan seperti kayak regresi simple atau multiple. Jadi di situ kan peneliti butuh mendapatkan nilai dari marginal effect-nya itu berapa dari regresi logistik ini, atau bisa juga ada pilihan odds ratio-nya. Nah, ini bagian terakhir kesimpulan. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan sehingga cocok bagi pemula yang baru mulai belajar dari nol gitu ya, karena basic dasar pemahaman itu juga sudah masuk ke dalam pembahasan ini. Dari basic statistik 1, dari ekonometrik 1 sudah diambilkan kemudian dimasukkan di sini. Kemudian diberikan contoh analisis data yang ada data set, analisisnya seperti apa gitu ya, sehingga mudah untuk bisa membayangkan dari estimasi seperti ini, hasilnya seperti ini, membuat analisisnya seperti ini. Nah, selain itu penulis juga mencoba memberikan pemahaman dulu mengenai konsep-konsep dasar analisis data beserta contohnya ini yang tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, saran mungkin bisa diberikan summary di setiap akhir bahasan mengenai apa saja yang sudah didiskusikan berupa pointer saja. Misalkan kalau di dalam analisis inference itu tadi ya, ada korelasi, ada uji beda, ada uji beda rata-rata mungkin yang berupa one sample, two sample, kemudian ada uji ANOVA, kemudian ada regresi simple, multiple, dan sebagainya. Sehingga ini memberikan informasi secara cepat gitu. Oh, ini ada dalam bahasan buku ini. Kemudian sintak atau do file tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, sebaiknya ditulis sama persis dengan font yang ada di dalam strata. Sehingga kita itu langsung bisa ngerti pada saat melihat komennya itu langsung, oh ini komen stratanya gitu. Kemudian untuk analisis inference itu bisa ada kemungkinan diperdalam diskusinya menjadi bab-bab sendiri-sendiri dari setiap jenis estimasi atau pengujiannya. Jadi misalkan uji beda itu ada satu bagian sendiri karena itu ada beberapa tipe juga. Kemudian ANOVA juga satu bagian sendiri nanti untuk kedepannya. Atau ada kemungkinan juga yang terakhir ini adalah dibedakan jenis data berdasarkan level data. Kalau dalam analisis itu kan ada data levelnya makro, ada data levelnya mikro gitu. Sehingga yang makro itu lebih kepada analisis time series, mikro itu adalah lebih kepada analisis seperti data panel, data pool cross section. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan lagi waktunya kepada Mbak Laksmi. Iya, terima kasih Bu Eni untuk reviewnya yang sangat lengkap dan sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nggih, Bapak Ibu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, baik di kolom chat kepada panelis, kolom Q&A, dan di kanal live streaming YouTube. Untuk yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan dari Vera Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yang pertama, apa perbedaan software Stata dibandingkan SPSS, SEM, dan lain-lain? Jika responden di atas 200 lebih disarankan menggunakan analisis dengan software apa? Mungkin bisa dijawab untuk dari Prof. Mahfud atau Mbak Puspita atau dari Bu Eni, monggo. Baik, terima kasih Mbak Laksmi. Saya mohon izin mengambil dulu kesempatan.
karena mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni. Ya. Ibu Eni ini memang ahli stata. Saya tanya-tanya dosen, siapa stata Bu Eni ya sudah. Ya, jadi beliau itu adik kelas saya waktu S1, tapi untuk stata guru saya. Nah, gitu ya Bu Guru ya. Ya. Terima kasih tadi. Masukannya sangat bagus. Terima kasih. Dan Puspita sudah mencatat itu Bu Eni untuk revisi atau edisi kedua. Nanti mungkin kita tindak lanjuti masukan-masukan Bu Eni gitu. Kemudian terkait dengan pertanyaan ya, tadi sudah saya tayangkan perbedaan beberapa software gitu. Ya. Jadi tadi silahkan dilihat lagi ya. Cuma secara umum tadi clue-nya seperti disampaikan Prof. Indah dan Bu Eni, jadi tergantung research question-nya gitu ya. Misalnya kalau yang SEM kemarin, kalau modelnya itu structural, itu menurut pengalaman saya, ya, nanti boleh yang lain juga berpartisipasi silahkan. Akan lebih enak ya kalau menggunakan SEM itu, karena kalau yang pakai stata, bahkan termasuk SPSS ya, SPSS itu saya harus bekerja beberapa kali gitu. Itu pengalaman saya. Nah, nanti kalau tipe datanya tadi seperti sampaikan Bu Eni ya, entah itu makroeconomics atau microeconomics, mungkin stata ini lebih cocok gitu. Ya, karena berbagai fasilitas yang ada begitu. Saya kira itu dari saya. Monggo Bu Eni kalau mau nambahkan atau Puspita atau Prof. Ida. Kok Mbak Puspita dulu. Terima kasih Bu Eni. Ya, tadi pertanyaannya mengenai apakah ketika data kita itu ada 200 lebih ya, observasinya itu lebih baik menggunakan stata atau software yang lainnya. Saya setuju dengan jawaban dari Pak Mahfud. Secara umum pemilihan software mana yang digunakan itu bergantung pertanyaan penelitian dan bergantung analisis apa yang akan kita lakukan. Ketika menggunakan stata itu umumnya analisis yang digunakan itu regresi, terutama regresi data panel dan time series. Kemudian kalau misalnya untuk SPSS itu berdasarkan pengalaman saya juga itu akan lebih membantu ketika penelitian kita itu merupakan penelitian survei. Jadi data-datanya itu diambil dari kuesioner gitu misalnya, kemudian untuk menganalisis faktor, melakukan analisis faktor, kemudian untuk ANOVA gitu, itu lebih mudah menggunakan SPSS. Meskipun menggunakan stata juga mudah dan bisa dilakukan. Seperti itu. Ya, saya menambahkan sedikit, sebenarnya sudah semua disampaikan oleh Pak Mahfud dan Mbak Puspita. Jadi memang tergantung dari kebutuhan analisis kita gitu ya. Cuman kadang kecenderungannya begini, kalau kita yang mungkin sudah mengenal software sejak awal itu stata gitu ya. Jadi apapun itu, berapapun jumlahnya itu kadang kemudian masuknya kepada software stata gitu. Meskipun sebenarnya kalau sedikit itu nggak pakai stata bisa langsung pakai Excel atau SPSS itu bisa. Nah kadang saya kalau misalkan memberikan materi kepada yang background-nya mungkin belum mengenal statistik, ekonometrik atau apa, saya lebih menggunakan SPSS atau Excel dalam mensimulasikan data gitu. Nah, sementara stata itu lebih kepada mungkin adik-adik akademisi yang mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Jadi kadang kita melihat dulu audiensnya, kemudian kalau 200 sih stata bisa, SPSS juga masih bisa gitu ya. Sehingga indifference mau pilih yang mana. Cuman kadang kemudian kita melihat audiensnya ini gampang dijelaskannya pakai apa. Oh, biasanya itu SPSS sama Excel. Sehingga kadang kita melihat itu dulu sebagai dasar pemilihan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Abdurrahman dari sebelumnya dari Ahmad Maulinaufa dari UGM. Mohon izin bertanya, bagaimana stata menganalisis data kualitatif? Apakah komen pada stata perlu dibedakan jika pengukuran variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio? Matur nuwun. Monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk menjawab. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ini yang dimaksud kualitatif dalam konteks ini apa. Kemudian tadi Puspita sudah menjelaskan itu ya.
Karena yang penting juga kalau dari sisi kita gitu ya, jadi analisisnya kan berbeda ya kalau datanya bahasanya statistik kualitatif dan kuantitatif. Jangan sampai misalnya jenis kelamin di rata-rata itu kan ya lucu loh. Nah gitu. Tapi untuk detailnya secara teknis tadi Puspita sudah menyampaikan. Silahkan Pus dilanjut tadi. Ya. Matur nuwun Pak Mahfud. Jadi untuk variabel kualitatif, terutama variabel kategorikal, di Stata itu memungkinkan kita untuk memberitahukan kepada Stata bahwa variabel kita itu merupakan variabel kategorikal, yaitu dengan menambahkan i titik di depan nama variabelnya. Jadi nanti hasilnya misalnya di regresi, kita melakukan regresi variabel dependen dengan beberapa variabel independen, dan variabel independen itu salah satunya adalah variabel kategorikal. Kita bisa menambahkan i titik agar Stata memperlakukannya sebagai variabel kategorikal, karena hasilnya outputnya nanti akan berbeda. Kalau tidak dideklarasikan sebagai variabel kategorikal, nanti akan dianggapnya variabel kontinu. Nanti bacanya kan agak lucu jadinya, nanti pas baca hasil regresinya itu misalnya kalau kategorikal kan masing-masing kategori itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi Stara hanya mengkategorikan berdasarkan beberapa kelompok gitu ya. Jadi nanti ketika dibaca misalnya kategorinya itu adalah industri dan variabel dependennya misalnya adalah laba, itu kan jadi aneh ketika kita tidak mendeklarasikan. Jadi semakin tinggi industri, semakin tinggi laba. Nah, industri yang lebih tinggi itu industri yang seperti apa? Kan tidak ada. Itu hanya kategori industri saja. Jadi ketika nanti dideklarasikan, nanti Stata akan menunjukkan. Nanti kita bisa membacanya industri manufaktur misalnya memiliki laba yang lebih tinggi dibandingkan industri keuangan. Di mana industri keuangan itu misalnya akan berlaku sebagai kategori dasarnya, sebagai pembandingnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bu Eni ingin menambahkan? Ya, saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Puspita itu adalah ketika kita melakukan estimasi, tetapi data kualitatif itu ada di sisi independen variabel ya, ada di sisi sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, bagaimana kalau kemudian data kualitatif itu ada di sebelah kiri tanda sama dengan, maka ada kemungkinan kita menggunakan logistic regression. Jadi memang di dalam Stata itu sebenarnya sudah sangat komplit sekali pilihan-pilihannya ketika kita sudah kenal dari awal gitu ya. Data dependennya adalah data kualitatif. Kualitatifnya itu pun kita harus lihat lagi apakah hanya 2 kategori ataukah lebih dari 2 kategori. Kalau hanya 2 kategori biasanya kita sebut dummy variable, itu kita bisa pakai estimasi logit atau probit gitu ya. Karena kalau pakai OLS biasa, itu kadang kan ada bias yang mungkin akan tercipta dari estimasi itu. Nah, ketika kemudian datanya adalah kategori yang lebih dari 2. Nah, kita lihat apakah dia itu ordinal. Ordinal itu kan berarti kategori itu ada urutannya. Jadi misalkan pertanyaan berkaitan tentang tingkat kepentingan. Jadi ada yang sangat penting, ada yang penting, tidak penting, sangat tidak penting. Itu kan ordinal gitu ya. Berarti nanti estimasinya adalah berupa order logit. Ada order logit gitu. Tetapi kalau misalkan kategorinya itu tidak ada ordernya, tidak ada pemeringkat itu nggak penting, hanya untuk mengklasifikasikan saja, mungkin bisa menggunakan multinomial logit gitu. Jadi memang kadang kita harus mengenali dulu sejak awal gitu. Kenapa tadi di dalam buku yang sudah di launching ini juga harus kenal dulu datasetnya seperti apa, kuantitatif, kualitatif, karena kita nggak bisa main di regresi semua gitu, karena ada kemungkinan bias di situ. Mungkin itu Mbak matur nuwun. Mbak Laksmi, baik, kita menambahkan. Prof, monggo. Terima kasih. Jadi saya sering mendapatkan pertanyaan yang serupa. Nah, itu kemungkinan mahasiswa itu sering ada salah persepsi yang disebut dengan penelitian kualitatif versus penelitian kuantitatif. Maka kualitatif di sini kan harusnya penelitian yang grounded research ya, yang induktif. Kalau kuantitatif yang deduktif. Hanya banyak mahasiswa dan juga orang umum awam begitu, mereka mengasumsikan deskriptif kualitatif itu adalah kualitatif begitu. Sehingga saya menduga yang bertanya tadi itu anggapannya kan bertanya tentang kualitatif. Itu yang dimaksud mungkin deskriptif
kualitatif, which is remain as a quantitative gitu. Jadi itu sebetulnya masih tetap kuantitatif, hanya karena mungkin keterbatasan atau belum membaca secara banyak hal, maka asumsinya penelitian kualitatif itu ya deskriptif kualitatif itu gitu. Oleh karena tadi yang dijelaskan oleh Bu Eni itu betul, kalau yang dimaksud dengan jadi memilah dan memilih teknik analisis dan modelnya, model analisisnya memang yang lebih jelas itu kalau mau lihat taksonominya bisa dibaca di multivariate analysis Hare Junior et al. Itu di mana di situ kalau dependence model which is only have a dependent variable gitu kan untuk yang left hand side-nya. Kemudian ada independency model di mana hanya independent variable, tidak ada independent. Nah, itu pembagiannya seperti itu tadi. Jadi kalau memang persepsinya masih campur seperti itu agak bingung. Tapi mari kita pisahkan bahwa penelitian kualitatif itu penelitian grounded, induktif. Penelitian kuantitatif itu berbasis pada pengukuran yang deduktif, bisa digeneralisir. Hanya nanti untuk deskriptif kualitatif masih tetap di kuantitatif begitu. Nah, kalau mau mendalami untuk penelitian yang grounded, yang kualitatif, maka software yang dipakai itu biasanya Atlas TI, stakeholder analysis, NVivo, dan seterusnya. Nah, ini mungkin dengan saya mengatakan begini, ini ada terinspirasi ini saudara yang ganteng lah, saudara adik saya yang ganteng ini. Nanti sebentar lagi kan keluar ada buku yang Atlas TI, stakeholder, NVivo. Kalau kami sudah ada beberapa mahasiswa yang bersama-sama juga membuat Atlas TI, NVivo, stakeholder analysis yang sudah diunggah di web. Hanya belum dibuat seperti ini, Prof. Mahfud. Jadi perlu diekspos ya. Nanti mohon untuk join. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih untuk Prof. Indah dan para narasumber. Menambahkan sedikit boleh Mbak Laksmi? Monggo Pak, monggo. Ya, terima kasih Prof. Indah. Jadi insya Allah setelah ini nanti Pak Singgih itu dengan SAS. Nah, kalau yang kualitatif Prof. Indah, ini ada Bu Wuri ya, Bu Wuri Handayani. Nah, Bu Wuri Handayani itu dosen akuntansi, sekretaris departemen, itu mainannya NVivo Atlas TI. Jadi nanti yang tulis Bu Wuri, saya hanya tukang kompor aja seperti Prof. Indah ngompori saya. Monggo nanti kita join. Monggo Mbak Laksmi. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari kanal YouTube FEB. Ini pertanyaan dari mahasiswanya Prof. Indah mungkin, dari Immanuel Hugo Setiawan dari FEB Universitas Diponegoro. Izin bertanya, tadi tertera pada tabel perbandingan software statistik kalau Stata dapat menampung sebanyak 1-2 miliar data. Nah, apakah menggunakan data sebanyak itu disarankan dalam meneliti karena dapat berpengaruh ke deviasi standar yang semakin membesar? Terima kasih. Monggo dapat dijawab. Silakan Bapak Ibu pembicara. Ya, kalau saya secara umum aja, nanti detailnya kembali ke guru saya, Prof. Indah atau Dr. Eni ya. Tadi sudah saya sebut. Jadi begini, ini berarti ke konsep awal ya, sampling populasi, kemudian mengapa kita menggunakan sampling gitu ya. Lalu dalam sampling itu, ini salah satu saya sebut tadi ya, buku Reason Method itu kan ada beberapa yang harus kita pertimbangkan, misalnya representativeness dan lain sebagainya ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Tapi kalau memang populasi, nah, bagaimana? Ya kalau itu memang sebagai realitas gitu ya yang harus kita analisis, saya kira enggak apa-apa kesimpulannya gitu. Tapi intinya tadi di perbandingan tadi memang kami tampilkan itu sehingga lebih memberi keleluasan pada pilihan ya bagi kita sebagai peneliti gitu ya, termasuk adik-adik yang skripsi atau tesis atau bahkan tadi disertasi. Mungkin begitu, mungkin Bu Eni bisa menjelaskan dulu ini karena ini kaitannya dengan substansi ya. Kalau boleh Mbak Laksmi, saya izin Bu Eni, kemudian nanti ditutup Prof. Indah misalnya gitu. Oke, monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Mahfud.
sepakat dengan yang disampaikan Pak Mahfud. Kalau memang penelitiannya itu memang harus menggunakan populasi di mana semua observasi atau partisipan harus dipakai misalkan dan datanya cukup besar, kan kita bisa mendapatkan informasi ya. Kalau tadi ada perbandingan software-software itu kan kita berarti yang bisa memuat data sekian itu adalah ini gitu. Dan nanti kan parameter ya, kalau kita mengestimasi itu kan nanti ada parameter, itu memang benar-benar hasil parameter dari populasi. Nah, kalau yang sekarang diestimasi biasanya menggunakan sampel, nah kita yang perlu concern itu adalah dengan sampling methodnya gitu. Supaya apa? Supaya sampel yang diambil itu benar-benar mewakili dari populasi, karena hasil estimasi dari sampel ini nanti kan akan digeneralisir sebagai hasil prediksi dari satu populasi. Nah, selama ini kan sebenarnya kita menggunakan sampel. Kenapa? Karena kalau populasi itu adalah costly sama time consuming gitu. Sehingga ketika kemudian kita dituntut misalkan mungkin nanti dalam analisis scope level negara gitu, penelitian lebih luas, bukan hanya sekedar riset di tesis atau di disertasi, mungkin ada kebutuhan data besar ya, kita bisa pergunakan ini di dalam software Stata ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik, terima kasih untuk paparannya Bu Eni. Mungkin dari Prof. Indah mau menambahkan? Saya setuju, tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni. Jadi ya kita waktu melakukan penelitian itu memang harus melihat efisiensi perlu dipertimbangkan. Artinya efisiensi untuk dana maupun untuk tenaga kita, waktu kita begitu. Sehingga kalau jumlahnya banyak sekali begitu, itu untuk keperluan apa begitu. Kan mesti harus purpose-nya tahu. Jangan sampai kok mau hanya terus sampelnya 1.000 gitu, ngapain mempersulit diri kan. Lebih baik kita cukup-cukup saja, karena kewajaran logis itu adalah suatu pertimbangan di dalam kegiatan atau terutama di dalam aktivitas akademik begitu ya. Jadi setuju dengan Bu Eni tadi dengan Prof. Mahfud bahwa kita melihat kalau memang itu diperlukan dan dananya memang ada, capacity dari penelitinya ada, why not gitu. Tapi kalau memang cukupnya hanya kita mau menembak gitu. Artinya kita mau ngiris itu aja, ngiris telur. Oke, saya punya peso yang bagus, malah telurnya kan kocar-kacir semua begitu ya. Jadi perlu dengan string, benang aja gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa local wisdom dulu nenek moyang kita itu sudah belajar review literatur juga begitu, bahwa kalau ngiris sesuatu yang lembek seperti telur kalau di nasi ayam itu maka tidak pakai peso, pakai string, pakai benang begitu. Tanya dari siapa Mbok gitu, Mbok Yem itu yang jual nasi ayam di Simpang 5 Semarang. Kula nggih simboke kula ngaten. Jadi itulah. Jadi memang kita melakukan suatu riset ataupun menggunakan teknik analisis itu mesti ada review literatur dan local wisdom itu harus kita lihat juga. Setuju untuk Bu Eni, Prof. Mahfud dan Puspita, a very good performance. Congratulations. Terima kasih Mbak Laksmi, saya kembalikan. Oke, matur nuwun atas paparannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom Q&A dari Muhammad Ridwan Asel dari Unpati. Pertanyaannya, apakah deklarasi data dan permodelan dalam Stata dapat membantu untuk memodifikasi model dinamis yang valid? Apakah Stata dapat memecahkan masalah pada model analisis? Monggo untuk dapat dijawab, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, ini sudah hampir pukul 11 ya. Saya kira pertanyaan terakhir saya berikan Puspita nomor 1 merespon. Nah, tadi sudah ditepui Prof. Indah. Ayo Pus, kamu sekarang. Nanti Bu Eni bisa mengikuti. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Kalau dari pengalaman saya itu waktu belajar ekonometrika 2 ya di S2 waktu kemarin, ekonometrika 3 mohon maaf, di S2 kemarin itu Stata bisa digunakan untuk memilih ya model yang tepat itu seperti apa. Misalnya waktu saya belajar itu ketika kita ingin memasukkan flag di dalam model itu menentukan berapa
lag ke belakang yang harus dimasukkan ke dalam model, itu dalam Stata bisa dilakukan. Ada pengujiannya, ada komen yang dapat digunakan, nanti dilihat skornya ya, skornya itu dibandingkan apakah sebaiknya kita menggunakan lag 2 misalnya atau lag 3, seperti itu. Mungkin Bu Eni dapat menambahkan. Iya, matur nuwun. Menambahkan Mbak Puspita itu sudah sesuai ya. Jadi di Stata itu dilengkapi dengan bukan hanya misalkan OLS gitu doang, kemudian ada IV Instrumental Variable Regression gitu doang gitu enggak, tetapi dilengkapi dengan pengujian. Jadi misalkan contohnya analisis Instrumental Variable Regression, di situ ada uji endogenitas, ada uji weak or strong instrument, ada uji validitasnya, dan itu semua akan memberikan output dan menginformasikan kepada kita gitu ya. Contoh kalau IV, ini instrumenmu itu lemah gitu. Hasilnya adalah seperti ini, dan kita kan ada teorinya gitu ya. Dari hasil estimasi sudah memberitahukan pada kita bahwa IV tidak valid. Nah, kalau misalkan IV tidak valid, berarti OLS adalah lebih terpilih gitu sebagai hasil sebagai metode estimasi gitu. Jadinya nggak usah mikir yang sangat sophisticated modelnya gitu ya. Tapi kalau misalkan pengujiannya aja menunjukkan bahwa variabelnya itu tidak masalah dalam endogenitas, variabelnya adalah eksogen. Berarti kita nggak bisa terus dengan menggunakan IV. Tapi begitu diuji ada endogenitas atau tidak, oh ada endogenitas, berarti kita bisa pakai IV. Tapi kemudian harus ngecek lagi, apakah instrumennya kuat atau lemah. Kalau misalkan instrumennya kuat, oh berarti IV terpilih gitu. Tapi kalau enggak, kita balik lagi, oh OLS yang terpilih. Jadi Stata memfasilitasi untuk melakukan pengujian, tetapi juga tentunya harus dilengkapi dengan teori-teori yang kita pelajari di dalam econometrics gitu ya. Bahwa kalau mau memilih itu harus ada uji ini, bagaimana cara menentukan valid, kuat, atau eksogen, endogen, dan sebagainya itu ada. Dan Stata memberikan itu semua. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih. Ini mungkin masih ada 3 menit lagi sebelum ditutup. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya, Prof ya. Ini dari Wahyu Febri RS, afiliasi MD FEB UGM, menanyakan bahwa ini sebenarnya ada 3 pertanyaan, namun saya pilih satu. Dalam Stata ada 2 cara dengan sintak atau komen, atau dengan cara klik. Di buku ini apakah mengakomodasi kedua cara tersebut? Lalu ini pertanyaan untuk Prof Mahfud atau Bu Puspita, mana yang lebih mudah dioperasikan? Terima kasih. Nah, kalau ini saya mau jawab ini, beda saya dengan Puspita itu. Nah, ini juga, tapi karena perbedaan itu akhirnya malah dua-duanya ada di buku ya gitu. Jadi kalau saya orang tua itu bilangnya gampang, wah ada menunya enggak? Puspita ada, ya tinggal klik gitu. Tapi kalau Puspita, kalau saya lebih suka pakai komen, Pak. Nah sekarang Mas Febri milih mana? Ya terserah kamu ya, gitu aja. Kalau saya karena tadi mungkin terlalu banyak, tak nulis komen dia salah titik wes tidak output, karena saya udah mencoba itu ya, dan nggak sabar. Nah nanti Mas Wahyu Febri ya, itu silakan aja milih yang mana. Mungkin Puspita bisa bercerita. Kalau saya mungkin juga karena terkontaminasi ya, saya pakai SPSS, itu saya biasa pakai ya tinggal menu yang tersedia klik gitu. Itu misalnya beda dengan Pak Kusdianto, Pak WD2 kami. Itu kalau beliau SPSS tetap nulisin tak malah angel ya aku. Nah, lalu yang lain misalnya saya yang terbiasa software misalnya sampai LS itu kan juga mau gambar ya tarik seklik nah, gitu. Tadi mungkin saya pakai ilmunya Prof Indah tadi efisien. Gawiane oke ya Prof ya. Oh, ini udah ada dari Mas Hikmat lagi kayaknya ada perintah evaluasi lagi. Saya kira gitu. Betul, efisien karena banyak kerja. Oke, untuk Mbak Puspita mungkin mau menambahkan atau sudah cukup? Iya, mau menambahkan sedikit, monggo. Laksmi. Ya, kalau di dalam buku ini ada keduanya, ada cara dengan menggunakan menu maupun dengan komen. Kalau dari saya pribadi, yaitu sebenarnya kembali lagi ke preferensi, tapi kalau dari saya pribadi, komen ini merupakan salah satu keunggulan Stata yang mana kita bisa menyimpannya dalam do file. Jadi ketika kita melakukan penelitian, misalnya mau baru sampai analisis yang pertama gitu, misalnya masih ada beberapa analisis lagi yang dilakukan, nah itu kita bisa menyimpan komen-komennya terlebih dahulu di do file. Nah kalau menggunakan menu kan
setelah kita klik-klik menunya itu langsung keluar di resultnya. Nah resultnya itu sebenarnya juga bisa disimpan, tapi kan kalau misalnya kita sudah mencoba berkali-kali akan tertumpuk gitu Mbak. Jadi akan lebih mudah ketika kita menuliskannya di dalam do file itu. Jadi lebih enak menggunakan komen kalau dari saya pribadi. Tapi itu kembali lagi ke preferensi pengguna, apakah ingin menggunakan menu yang tinggal klik-klik tadi atau menuliskan komennya. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya yang ini menarik banget, menarik sekali. Sekian acara pada hari ini. Saya Laksmi Chandra Nugrum Soeharto beserta seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran beserta partisipasi dari semua pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya.